berjumpa kembali di sini dalam belajar matematika mudah ya bersama saya. Dan pada pertemuan kali ini kita agak sedikit berbeda. Pembahasan yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari yaitu mengenai bilangan ya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai masalah EPB dan KPK. Mungkin sebagian di antara kita ada yang jenjang pendidikannya sudah SMA, SMP, SD, dan ini sangat diperlukan untuk memahami EPB dan KPK ini. Tidak sedikit di antara kita yang masih kesulitan untuk memahami EPB dan KPK ini. Ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting ya bagi kita untuk memahamkan, memperjelas sebenarnya apa itu EPB dan KPK. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada EPB dan KPK dari suatu bilangan. Yang pertama kita akan bahas EPB dulu ya. EPB itu singkatan ya. EPB itu singkatan, yaitu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, seperti itu. EPB gitu ya, faktor persekutuan terbesar. Maksudnya apa faktor persekutuan terbesar itu? Jika ada dua buah bilangan, begitu kan ya, dua buah bilangan memiliki faktor yang sama, persekutuan itu yang sama ya, dan jika dibandingkan dari beberapa faktor tersebut itu besar, nah itu disebut dengan EPB ya. Untuk memperjelasnya kita akan coba langsung berikan contoh. Seperti apa, misalnya ada angka 4 dan 6 begitu ya. Kita akan yang lebih sederhana, yang mudah dulu, yang angka-angka kecil ya. 4 dan 6. Berapakah EPB dari 4 dan 6? Artinya faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 6 itu berapa? Yang perlu kita pahami ya, kita jabarkan dulu faktor-faktor dari kedua bilangan ini ya. Contoh di sini 4, faktornya kita kemarin sudah belajar faktor ya. Faktor dari 4 itu apa aja? 1 ya sudah termasuk, udahlah 1 nggak apa-apa deh, 1. 2 faktor dari 4 karena 2 bisa membagi 4, habis membagi 4. 3 bukan, karena 3 tidak habis membagi 4. 4, nah ini faktor dari 4. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi. 6 berapa? 1, 2, 3 ya, 6. Nah, di sini faktor dari 4 sudah kita ketahui, 1, 2 dan 4. Faktor dari 6 1, 2, 3 dan 6. Nah, dari kedua faktor bilangan ini, maksudnya di beberapa faktor ini yang persekutuan yang sama. Ya, di sini kita bisa lihat ada 1 sama kan? Kemudian 2 juga sama. Tapi memiliki nilai terbesar. Ya. Artinya dibandingkan 1 dengan 2, besaran mana? 2. Maka EPB dari 4 dan 6 adalah 2. Begitu. Ya. Jelas ya? Baik, kita ulang lagi sekali lagi agar lebih jelas. Di sini ada 8, di sini ada 12 misalnya. Berapa faktor dari 8, berapa faktor dari 12? Begitu kan ya. 1, 2, 4, berapa lagi? 6 enggak ya. 6 enggak termasuk karena 6 tidak bisa membagi 8. 8 ya. Nah, kemudian 12, 1, 2, 3, 4, 6 ya. 12 cepat aja, nggak apa-apa, nanti dicari seperti ini ya. Faktor dari 12 tuh ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kita
supaya mempermudah lingkari aja angka yang sama, yaitu sekutunya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 4 dengan 4 ya, karena 3 nggak ada, 8 nggak ada temennya. Di sini yang sekutunya ada 1, 2 dan 4. Yang terbesar mana? 4. Maka EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Begitu sederhananya ya. Begitu sederhananya. Coba kalian kerjakan sebagai latihan di rumah, mencari EPB dan KPK dengan cara seperti ini dulu ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencarinya dengan pohon faktor. Nanti apa itu pohon faktor nanti di pertemuan berikutnya. Anda coba kerjakan EPB dari 12 dan 36 berapa? Silakan dikerjakan untuk sebagai latihan ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, itu dulu agar lebih memahami dan lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.